Gue bisa bawa temen-temen gue gitu bebas, mau sampai jam 3. Tuh kalau misalnya lagi ada yang ngumpul tuh berisik banget. Iya, Tamel kayak sendiri. Kalau lu langsung nanyain kayak gitu, meremehkan gue. Paling yang lo sapa cuma sapam, terus kayak udah. Halo semua, balik lagi di Sepatu Season 3. Kenalin, gue Kenda dari akun 21. Kenalin gue Bayu dari akun 21. Salam kenal guys. Nah, sebelum kita mulai konten kita nih, kita mau ngucapin selamat dulu nih buat teman-teman calon mahasiswa FEB tahun 2022. Selamat ya teman-teman. Ya selamat guys, masa-masa capek kalian belajar nih udah beres nih. Semoga kalian terus semangat buat menjalani kehidupan baru sebagai mahasiswa. Nah, bener banget nih Bay. Nah, ngomong-ngomong nih Bay, kita di sini mau ngapain nih? Kita cuma ngangong apa gimana? Nah enggak, kan kita sekarang mau membandingkan kehidupan mahasiswa yang hidupnya di apart sama di kosan. Nih kan cocok banget nih buat mahasiswa baru 2022 yang mau offline gitu kan ya. Bener-bener. Tapi nggak cuma itu aja nih, kita juga bakal ngasih ke kalian rekomendasi apart dan juga kosan. Dan nggak hanya itu juga, kita bakal ngundang juga nih teman kita yang ngekos dan juga nge-apart. Jadi kalian langsung denger nih dari mereka. Nah lanjut aja kali langsung kita ke rekomendasi dari apart dulu kali ya Ken. Oke, yang pertama untuk apartemen di sini gue ada 3 rekomendasi nih guys. Yang pertama ada Tamel 2 untuk harga kisaran 2 sampai 3 juta per bulan, exclude listrik dan juga IPL. Sementara untuk fasilitasnya ada kolam renang, gym, security, cafe dan juga laundry. Dan untuk jaraknya sendiri ke FEB itu lumayan deket guys kalau kalian jalan, kira-kira 400 sampai 300 meter. Nah yang kedua ada Tamel 2, ini tuh tetanggaan guys gedungnya, jadi sampingan. Dan untuk harganya dan juga jarak dan juga lokasi dan juga fasilitas itu kurang lebih sama. Cuman bedanya Tamel 2 itu gedungnya lebih baru aja guys. Dan yang ketiga ada Dev Apartemen. Untuk harga kurang lebih sama dan juga fasilitas juga sama, cuman bedanya kalau misalnya Tamel itu di Jalan Gede di Margonda, Dev ini di Kukusan guys, jadi agak jauh kayak gitu. Nah kalau gue ada juga punya 3 rekomendasi nih buat kosan. Yang pertama ada Muria Living, ada Row Option HD, dan ada kosan rumahku. Nah buat Muria Living ini harganya 1,8 sampai 2 juta nih kayak listrik, tapi kamar mandi dalam sih. Nah kita juga dapat kulkas bersama, dapur, cafe, ada liftnya juga loh, jarang banget kan kosan udah lift. Nah selanjutnya ada Row Option HD. Nah Row Option ini harganya 1,5an, dapat balkon bersama, kulkas, dapur, gitu-gitu. Dan yang terakhir nih agak spesial nih, namanya kosan rumahku, harganya 1,7 juta, dapat kolam renang dan gym kan. Keren banget gak sih? Wah, itu yakin bukan kolam ikan tuh? Kolam cupang sih kolam cupang. Oke. Kan tadi sesuai yang udah bilang, kita kan nggak cuma ngasih rekomendasi doang kan, kita bakal ngasih testimoni nih bagaimana kehidupannya berlangsung gitu. Kan kayak kurang kan kalau misalkan ngomong doang. Nah betul banget tuh Bay. Kalau gitu langsung aja kali ya kita panggil narasumbernya. 1, 2, 3. Wow, ada mereka. Siapa nih? Siapa nih? Kenalan dulu Kenalan kali dulu ya. kali ya. Nih, mungkin bisa dimulai dari gue dulu kalian. Jadi nama gue Kadila Stefani dari akuntansi reguler angkatan 21. Gue dari Bogor asal daerahnya dan gue ngekos di Depok. Halo semuanya, kenalan nama gue Nihel. Gue dari akun 21 juga. Gue dari Ambon asalnya dan sekarang gue ngapat di Depok. Kalau gitu boleh kali ya kalian jelasin dulu kayak fasilitas dari kosan kalian dan cerita dikit tentang kosan kalian lah. Kalau di gua kayaknya kayak mana dijelasin Karlinda tadi kali ya, kayak di apart tuh biasanya ya biasa lah, ada lift, ada Fancy ya, fancy. iya, Keren ya, ada kolam renang, ada security juga, laundry lengkap lah gitu. Jadi lo aman gitu Kalau hidupnya. dari Gila gimana? Mungkin agak jomplang ya Oh, kalau jomplang. misalnya dibandingin Iya, sama iya. apart ya. Tapi fasilitasnya oke banget sih menurut gue sendiri. Karena udah mencukupi banget nih, kayak misalnya ada balkon bersama yang bisa dipakai buat ngumpul-ngumpul bareng sama temen yang bukan dari kosan itu. Terus tuh ada kamar mandi dalam, dan di kamar mandinya itu tuh juga ada water heater. Terus di kamar gua ada AC. Tapi bedanya ya udah pasti nggak ada lift, habis itu juga nggak ada security, adanya bapak kos doang. Menarik banget ya Ken, tapi kita nggak cuma ngobrol-ngobrol doang nggak sih, kita juga bakal ngejamu kalian nih sama makanan-makanan yang Iya. khas. Kan gue lihat nih audio Tujuan utama. udah Sudah agak lemas. Sudah ada studio nih lihat makanan ya. Ini tuh guys makanan khas sekitaran UI itu sendiri. Ya ini makan-makanan yang seringlah anak FEB, kosan dan juga anak apart makan. Jadi kita pengen ngasih lihat kalian juga supaya kalian itu familiar gitu. Nah kenapa sih kalian milih buat apart sama ngekos gitu? Boleh dari siapa nih? Dari Gila Mungkin boleh. dari gue dulu kali ya. Jadi gue milih buat ngekos itu tuh mungkin alasan yang besar, cukup besar itu tuh ada 3. Jadi tuh yang pertama biaya ya. Bisa kalau misalnya gue milih buat ngapart itu tuh bakal keluar duit yang lebih kan. Gara-gara kalau misalnya apart itu tuh mostly kan
harus bayar ini itunya lebih banyak kan. Habis itu yang kedua itu tuh transportasi, habisnya waktu kalau ya walaupun gue dari Bogor yang kayak kalau misal PP tuh mungkin tuh makan 2 jam, tapi menurut gue itu tuh waktu yang sayang untuk dibuang untuk cuman untuk transportasi jalan dari UI. Apalagi gue tuh kebetulan tuh di semester ini tuh gue ada PTM. Terus yang ketiga juga itu sih buat sekalian nyari-nyari teman, gara-gara kan di Kutek tempat kos rame ya, banyak anak FE banget kan. Kalau dari gue sendiri mungkin gue agak kebalikan sama Dila ya, gue anaknya cukup introvert ya Kak. Jadi gue pilih apart tuh karena gue mager bersosialisasi gitu. Maksudnya lo ngekos kan ada teman-teman lo gitu kan, jadi kayak lo kalau masuk harus kayak nyapa-nyapa dulu atau kayak capek ya say. Kayak apalagi kayak lo baru having a bad day, lo cuman pengen diem aja kan. Jadi kayak ya udah lo kalau apart tuh kan kayak tinggal masuk, paling yang lo sapa cuma satpam, terus kayak udah naik kalau gitu. sapa juga sih. Iya kalau sapa. Kalau misalnya enggak ya udah tinggal masuk aja tidur selesai, lo nggak perlu bersosialisasi sama orang-orang tetangga-tetangga lo gitu lah gitu ya. Bener. Terus apalagi ya alasan gue milih kosan apart khususnya Tamel karena deket sama stasiun UI gitu kan. Jadi buat gue sendiri cukup walking distance ke stasiun UI. Jadi kalau misalnya gue pengen ke Jakarta lumayan dekat lah. Kalau misalnya gue ke Kutek nggak tahu sih kayak gimana, cuman agak jauh ya kalau kemana-mana jalannya rada berliku-liku seperti Maze Runner. Bener lagi. Jadi saya takut tersesat di sana, jadi itu aja sih. Terus satu lagi karena gue nggak tahu kosan kayak gimana, cuman gue personally suka having my friends over gitu. Jadi kalau misalnya kosan kan lu bakal mikir lagi gitu kan kalau nggak enak sama temen sekosan lo atau bapak kos lo atau dilarang. Dan kalau misalnya gue pengen cari tempat lain yang nggak melarang tuh kayak ribet gitu loh, kayak belum tentu sesuai sama aja ya. Jadi lo suka bawa teman-teman. Iya, gue bisa kalau saya gue apart gue bisa bawa temen-temen gue gitu bebas mau sampai jam 3 ngapain party, bener sih. Kalau gitu apa sih kriteria kos atau apart yang menurut kalian tuh cocok dan dicari-cari gitu? Dari siapa dulu nih? Ini masih makan. Yaudah, mungkin dari gue dulu. Kalau gue yang pertama, mungkin tuh yang pertama tuh masih ada nyambungnya sama alasan Neil yang tadi kenapa dia milih apart. Jadi tuh gue mengutamakan mencari kosan yang campur. Karena kenapa? Biasanya tuh kosan yang campur tuh lebih mudah, fleksibel ya. Lebih mudah untuk misalnya ya kayak mengundang temen yang beda cowok gitu. Misalkan mungkin kalau beda agama boleh masuk. Untuk ini untuk kerja kelompok gitu ya say. Bener, gue mikirnya kayak gitu. Bukan beda agama nih. Kayak Beda agama nggak ngaruh. Nah, habis itu tuh yang kedua tuh udah pasti harus ada kamar mandi dalam. Gara-gara gue nggak mau banget, gue ngebayangin kalau misalnya kamar mandi luar, gue udah kebelet pipis terus kayak kamar mandinya lagi diisi sama orang lain. Gua terus kadang ada kayak ini juga sampah-sampah kayak rambut. Terus kan kita nggak bisa maaf say. Iya bener. Terus itu tuh yang ketiga, yang terakhir mungkin itu tuh harus ada wifi. Gara-gara menurut gue kalau misalnya pakai kuota sendiri itu tuh lumayan boros, apalagi kan sekarang kan PJJ ya, jadi itu tuh kayak Zoom ini tuh mostly tuh ngabisin kuota banget, jadinya harus ada wifi-nya. Buat gue sendiri, gue cari yang murah kebetulan karena saya sebenarnya tidak sekaya itu, tapi saya ingin bergaya buat duit. Nggak apa-apa. Jujur sekali ya. Jujur sekali. Kita harus ini sebagai anak FE harus medit gitu. Medit apa sih? Pelit. Oh pelit, baik. Dan di Tamel sendiri menurut gue harganya masih cukup affordable sih untuk ukuran apart dan bagus gitu unit gue. Gue kemarin dapat 2,1, jadi kayak maksudnya so-so lah sama kosan. Gitu. Berapa sih yang kalian spend per bulan gitu buat makan, transportasi, hura-hura atau untuk bucin gitu? Boleh dong guys di-share. Gila kali ya duluan. Kalau ya boleh lah gue duluan biar nggak terlalu kelihatan jomplang ya kalau dibanding sama Siti. Kalau gue per bulan kurang lebih mungkin 2,5 itu udah mentok. Nah, 2 kalinya kamu. Terus itu kalau buat itu gimana pembagiannya, kayak buat makan 2,4, 100 ribunya untuk bucin apa gimana? Jujur gue nggak ada budgeting yang kayak gitu, jadinya ya pokoknya harus segitu. Jadinya tuh nggak yang kayak ya udah terserah mau 2 juta habis buat makan atau gimana, yang pasti tuh
maksimalnya 2,5. segitu. Kalau gue sendiri totalnya 5 Bohongin, Ada- lucu minimal nih. Ada 2 kali lipat ya, lanjut. 2-3 kali lipat. Iya. Itu apa pembagiannya? Iya, pembagiannya. Apakah 5 juta untuk traktir teman? Untuk apa tuh? Traktir lo sih. Iya. Bukan temen Oh gua. iya, gue lupa. Gue nggak ada ini sih apa ya? Kan gue sering hangout sama teman-teman gitu kan. Oh, Terus Siapa temannya? gue kedenger kayak annoying banget ya. Gue nongki sama Kalau lo kayak nongki jaksel abis itu ya. Setuju sih. gue ini kebetulan teman-teman gue tuh kalau misalnya nongkrong pada ke Jakarta semua gitu kan, terus kayak nggak ada rute KRL-nya gitu loh. Jadi Oh, kalau saya iya. gue kemana-mana tuh naik Jadi, Grab. oh. Jadi mostly tuh top up GoPay, OVO buat bayar gitu. Oh, oke. Tapi makan juga banyak sih. Iya, saya bisa mengkonfirmasi. Kelihatan sih. Menurut kalian apa sih kekurangan dan kelebihan dari kos atau apart kalian? Kurangan apart satu-satunya yang gua kayak kurang ini tuh yang kelebihannya Dila tadi, yaitu dikit anak FE gitu. Jadi kalau misalnya gue lihat teman-teman gue yang ngekos terus mereka lagi hangout bareng, gue kayak FOMO gitu. Iya. Mau ngejuk tuh jadi. Gak apa-apa. Jangan-jangan kata pemain lain ya? Iya, kata yang Iya, lain. nih. Dan Oke. iya intinya gitu sih. Kalau misalnya gue ngeliat teman-teman gue yang ngekos di Kutek misalnya gitu, kayak mereka tiap malam nongkrong kayak asik banget. Iya. Sedangkan gue di Tamel kayak sendiri. Tapi kan lo emang suka. Iya, tapi itu ya. Maksudnya kan kadang-kadang kayak Maunya lo apa pengen sih? kadang-kadang lo pengen hangout bareng yang kayak nggak perlu nge-schedule dulu sama teman, kayak Bener-bener. lo keluar rumah aja tinggal manggil teman lo kayak main yuk gitu. Kan di kosan bisa, kalau apa kan Bener. susah ya Susah. cari temannya. Kalau misalnya kekurangan kos yang tadi juga nih kelebihannya apart, jadi itu tuh privacy. Gara-gara kan kalau misalnya di kos itu ya bayangin aja lu tuh di satu tempat dengan banyak orang yang mungkin nggak lu kenal kan, kepribadiannya pasti itu beda-beda, jadinya harus lu yang menyesuaikan diri nih. Nah kalau misalnya kayak gitu, jadi itu tuh bakal muncul banyak peraturan-peraturan, terus tuh juga kadang-kadang ada aja nih orang yang gimana ya, yang nggak sesuai aja sama kemauan lu. Kayak misalnya kamar gue nih persis di sebelahnya balkon tempat orang nongkrong, dan jujur kadang-kadang tuh kalau misalnya lagi ada yang ngumpul tuh berisik banget, dan kayak gue pengen tidur gitu kan malam-malam, jadi ya itu kurang juga sih menurut gue. Oke. Lanjut kali ya. Lanjut kali ke Rasanya. sesi apa nih? Never have I ever. Iya. Pernah terlintas keinginan untuk pindah gitu nggak? Oh kalau itu I have sih, gara-gara jujur ya tadi walaupun gue suka juga ketemu sama teman-teman, tapi tuh gue juga suka having a private space gitu, dan jadinya itu kan salah satu nilai jual apart banget. Dan kayak gue sering, bahkan tuh sebelum gue nentuin buat ngekos tuh gue tuh sering berapa kali mikir gitu kayak di apart apa di kos ya, tapi jadinya kos aja sih. Kalau Mil? Kalau lu gimana? Gue juga sih sama kayak Dila, justru kayak kebalikannya gitu. Kalau gue kayak ngeliat-liat teman-teman gue yang di kosan bisa ketemu satu sama lain, gue kayak gue pindah aja ya. Cuman kayak gue ingat lagi, my unit is pretty comfortable juga, dan semua kebutuhan gue udah kepenuhin, jadi kayak ya udah. Cuman kayak apa ya, keinginan yang terlintas tiba-tiba. Baik. Ya. Selanjutnya nih kalian, pernah nggak kalian diinepin teman di tempat kalian? I have sih. Siapa tuh Dila? Kalau Otmil gimana nih? Udah sih. Udah sering ya? Sering banget. Iya. Pernah nggak kalian pulang pagi karena main? Kayaknya I have, tapi nggak yang kayak sepagi jam 4, jam 3 gitu sih. Terus jam Kayak berapa? mentok-mentok jam 1 atau jam 2 gitu. Masih tengah malam ya saya. Kalau ini besoknya? Enggak, gue pernah. Pernah ya? Pernah. Oke. Kalian pernah nggak sih makan mie pakai nasi demi hemat? I have never, nggak suka banget mie campur nasi. Jadi Sehat, mendingan Say. kayak Sehat mie ya, Say. aja. Oke. Otmil pernah Otmil? Enggak sih, gue minyak 2. Pakai nasi? Enggak. Gue kira Otmil mie, nasi, kaviar. Gimana dong? Oke, kalau gitu kita boleh minta tolong nggak nih buat kalian berdua ngasih kayak saran buat maba-maba yang pusing nih mau pilih kosan apa-apa. 1-2 kalimat aja. Kalau gue sendiri think about it thoroughly sih, karena gue juga kemarin sebelum akhirnya pindah ke Depok, it took me a while buat pikir gue pengen tinggal di mana. Gue juga sempet cari kosan bareng Kenda gitu kan, karena banyak options gitu loh, kayak lo pengen kosan yang cowok aja atau gimana, lo pengen yang campur apa gimana. Terus kalau misalnya
lo pengen kos daerahnya di mana, terus lokasinya seberapa ini, terus biayanya juga seberapa, selain biaya unitnya listriknya berapa, airnya berapa, wifi-nya berapa, terus kayak ada banyak considerations. Jadi kata gue lo harus invest waktu buat bener-bener research tentang kos, karena menurut gue ngaruh sih, kayak kos yang nyaman tuh bikin lo nyaman juga belajar juga, bener. Especially kalau misalnya gue, karena gue online ya pas pindahnya, jadi I spend a lot of time di apart gue, jadi gue bener-bener cari tempat yang bisa bikin gue betah di apart lah dan gak keluar-keluar gitu. Kalau dari Dila gimana? Kalau misalnya gue, ya pokoknya kurang lebih sebenarnya sama sih. Jadinya ya lu tuh harus menyesuaikan diri dulu. Jadinya lu harus mikir kayak lu tuh kira-kira bakal lebih cocok di kos atau di apart. Nah tadi kan kita kan udah kasih tahu nih nilai-nilai positif sama negatifnya. Nanti tuh mungkin tuh kalian bisa lebih sesuaiin mana sih yang pokoknya cocok banget sama kalian, dan nah mungkin baru tuh dari situ kalian boleh lihat-lihat nih kayak rekomendasi kos-kos atau rekomendasi apart. Gara-gara ini kan kayak di Google udah gampang banget kan nyarinya. Jadinya ya udah sih, mungkin sama itu aja. Jadi kita harus mengetahui diri kita sendiri cocoknya di mana, baru kita buat planning mau kemana. Bener banget. Ya, jadi gitu aja sih sesi part hari ini. Terima kasih sama Dila udah mau datang nih. Bener. Dan kita juga berharap video kita ini tuh bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih banyak ya guys yang sudah nonton, dan see you on the next Patub guys. Dadah. Bye.